Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kepada Allah lah kita memohon pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani rahimakumullah, tafsir surat Hud, kita sedang membahas ayat yang kedua. Kita akan tambahkan sedikit, baru kemudian kita maju ke ayat 3-nya. Kita mulai dari ayat 2 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Barakallahu fiik. Kita bacakan tarjamah lafziyah. Bapak Ibu bisa mengikuti. Alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah illallah, kecuali kepada Allah. Innani, sesungguhnya saya, lakum, bagi kalian, minhu, darinya, dari Allah, nadhirun, sebagai nadhir, pemberi peringatan, wa basyir, dan sebagai pemberi kabar gembira. Pada ayat yang sebelumnya disebutkan tentang dahsyatnya Al-Quran, disebutkan sebagai uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya sangat bagus sekali, sangat meyakinkan, dilihat dari berbagai sisi apapun. Summa fussilat, kemudian menjelaskan sedemikian jelasnya, sedemikian gamblangnya. Untuk apa? Untuk apa? Al-Quran diturunkan dengan sedemikian dahsyat keadaannya. Untuk apa? Untuk alla ta'budu illallah, biar kalian tidak menyembah kecuali Allah saja. Jadi Al-Quran dengan keadaan yang dahsyat sedemikian rupa, tidak lain agar kalian menyembahnya kepada Allah saja. Kemudian dengan Al-Quran yang sangat dahsyat sedemikian rupa, secara redaksinya dan secara kandungannya, itu diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi tegaskan, innani, sesungguhnya aku, lakum, bagi kalian, minhu, dari Allah itu, nadhir wa basyir, sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Maka orang yang mentadaburi ayat ini tentunya akan menambah keyakinannya betapa seluruh yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hak, tidak ada yang keliru, karena Al-Quran diturunkan
untuk tujuan Nabi menyampaikan yang demikian, agar kita menghambakan kepada Allah saja. Di sini Nabi Nadir dan Bashir. Ketika sudah diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan, di mana Allah menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu dan kerabatmu. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 214. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safa, maka kemudian Nabi naik ke bukit Safa. Faqala, beliau berseru, ya Fatimah binta Muhammad, ya Safiyah binta Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak berkuasa untuk kalian dari Allah sedikit pun. Artinya di hadapan Allah aku tidak berbuat apa-apa untuk kalian. Artinya di hadapan Allah aku ini gak bisa ngapa-ngapain untuk kalian. Masing-masing kalian akan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri atas perbuatannya. Jadi aku gak bisa berbuat apa-apa. Saluni min mali ma syi'tum. Mintalah dariku apa yang aku punya sesuka kalian. Adapun yang aku punya, kalian bisa meminta sesukanya yang aku punya. Tetapi untuk meminta kekhususan di hadapan Allah, aku enggak kuasa. Ini setelah Nabi diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain, setelah menyeru secara khusus Fatimah putrinya sendiri, Sofia bibinya sendiri, dan Bani Abdul Muttalib garis keturunannya, maka Nabi juga menyeru yang lain-lainnya. Di atas bukit Safa, Nabi berseru, ya Bani Fihir, wahai Bani Fihir, ya Bani Adi, wahai Bani Adi, ijtami'u, berkumpullah kalian. Faja'ala rajul idza lam yastati ayakhruj arsala rasulan yadura ma huwa. Ketika Nabi menyeru mereka kumpul, maka orang yang tidak bisa berangkat sendiri mengutus utusannya. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan oleh Muhammad? Kata mereka, berangkat. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy, maka berangkatlah Abu Lahab dan Quraisy. Kemudian Nabi memulai menyeru, mulai bertutur, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan fil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Bagaimana menurut kalian kalau aku beritahukan kepada kalian bahwasanya di balik lembah ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Apakah kalian mempercayai apa yang aku beritakan ini? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya. Majarrabna alaika illa sidqa, kami tidak pernah mengenali kamu kecuali sebagai orang yang jujur. Setelah mereka meresponnya demikian, iya tentu kami percaya, karena kami tidak pernah mengenali kamu kecuali sebagai orang yang jujur. Maka Nabi kemudian melanjutkan, fa inni nadirun lakum baina yaday adabin syadid. Sesungguhnya aku ini pemberi peringatan. Sesungguhnya aku pemberi peringatan siapapun di hadapanku ini, agar kalian jangan sampai terkena azab yang dahsyat, agar jangan sampai kalian terkena azab yang pedih, yang menunjukkan beliau menyatakan dirinya, memaklumatkan secara luas dirinya adalah Nabi. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab mengatakan,
tabban laka sairul yaum alihada jama'tana. Maka seorang pamannya yang bernama Abu Lahab mengatakan, celaka kamu sepanjang hari. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Tabban laka, celaka kamu. Tabban artinya celaka. Jadi dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabban laka, celaka kamu. Sairul yaum, sepanjang hari. Alihada jama'tana, apakah kamu mengumpulkan kami untuk ini? Maka turunlah surat Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Justru yang celaka adalah kedua tangannya Abu Lahab, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru yang celaka adalah kedua tangannya Abu Lahab, dan seterusnya sampai akhir ayat. Jadi turunnya surat Tabbat yada dari awal turun, sejak Nabi mengumumkan secara luas dirinya sebagai Nabi. Kita lebarkan pembahasan. Dari sini kita sangat merasakan betapa Al-Quran ini mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat, Allah berfirman, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan dia pasti akan masuk neraka karena melawan Nabi, memusuhi Nabi. Ini ayat turunnya kapan? Ayat turunnya dari awal, sekitar 10 tahun sebelum Nabi wafat. Dari awal, sekitar 10 tahun sebelum Nabi wafat. Semuanya berarti membaca, yang berarti pernyataan Al-Quran ini menginformasikan Abu Lahab akan sampai akhir hayatnya sebagai orang kafir. Yang berarti menginformasikan bahwasanya Abu Lahab sampai matinya akan sebagai orang kafir, karena dia akan masuk neraka, berarti orang kafir. Sebenarnya kan Abu Lahab bisa menjungkir balikan ayat. Pura-pura saja dia masuk Islam, kan bisa. Pura-pura saja dia masuk Islam, sehingga semuanya mengetahui Abu Lahab masuk Islam. Oh, berarti ayatnya keliru. Berarti ayatnya keliru dong. Karena dari ayat itu menunjukkan Abu Lahab sampai matinya sebagai kafir. Ternyata dia masuk Islam. Berarti ayatnya keliru. Bisa saja sebenarnya Abu Lahab berpura-pura seperti itu, sehingga orang-orang kemudian mempertanyakan tentang kenabian beliau. Kok wahyunya keliru? Sebenarnya bisa. Tapi apakah Abu Lahab melakukan? Apa Abu Lahab melakukan? Tidak melakukan sama sekali. Kenapa? Menunjukkan kebenaran Al-Quran, di mana Al-Quran turun dari zat yang maha mengetahui segalanya, bahwa dia tahu Abu Lahab tidak akan pernah melakukannya. Jadi Tabbat yada abi lahabi wa tab menunjukkan mukjizat Al-Quran. Menunjukkan mukjizat Al-Quran. Sebagaimana di dalam ayat yang lain kita juga bisa merasakan betapa Al-Quran mukjizat yang nyata-nyata terang, nyata-nyata gamblang, dan kita menyaksikannya sekarang. Kalau Abu Lahab, sampai sekarang kita menyaksikan bahwa tantangan tersebut masih ada, tetapi kan sudah nggak berlaku karena Abu Lahab sudah mati. Nah, sekarang yang belum mati, artinya seandainya dia bisa berbuat yang sebaliknya, tidak sebagaimana Al-Quran, tapi berbuat yang sebaliknya, maka kebenaran Al-Quran akan runtuh. Tentang orang Yahudi dan orang Nasrani dalam surat Al-Maidah 82. Nanti kita tolong dibaca artinya. Al-Maidah 82. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Barakallahu fiik. La tajidanna, sungguh kamu benar-benar akan menjumpai asyaddan nasi adawatan, manusia yang sangat bengis permusuhannya, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, terhadap orang-orang beriman. Siapa? Al-Yahuda walladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi Al-Quran menyatakan tidak ada manusia di muka bumi yang permusuhannya kepada kaum muslimin sangat bengis, sangat kejam melebihi orang Yahudi. Kan ayat ini masih terus dibaca dan orang Yahudi tentunya menjumpainya. Bisa saja dia pura-pura, ayo kita pura-pura, seluruh orang Yahudi kompak di mana saja berada, kita tunjukkan welas asih yang sesayang-sayangnya kepada kaum muslimin, sehingga dunia nanti menyimpulkan ayatnya salah. Ayatnya salah. Bahkan bisa saja Yahudi melakukan demikian, pura-pura etok-etok. Dan ini kan perkara gampang. Wong Yahudi bisa melakukan konspirasi untuk sampai berapa tahun ke depan kok. Apalagi sekedar kompak dengan sesama Yahudi, kita sepakat tunjukkan welas asih yang sehebat-hebatnya kepada kaum muslimin untuk menjungkir balikan ayat ini, sehingga dunia menyimpulkan ayatnya salah, berarti ini tidak hak, bukan dari zat yang maha agung, berarti kenabian Muhammad juga runtuh. Kan bisa saja begitu. Tapi apakah orang Yahudi sampai sekarang melakukan? Kalau Abu Lahab sudah mati. Kalau Abu Lahab sudah mati. Tapi orang Yahudi sampai sekarang masih ada orang Yahudi. Apakah orang Yahudi melakukan? Tidak melakukan. Menunjukkan apa? Mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran turun dari zat yang maha tahu. Bahwasanya orang Yahudi tidak akan pernah melakukannya. Bahwasanya orang Yahudi tidak akan pernah melakukannya. Nah, kembali kepada surat Hud. Jadi ketika Nabi di atas Bukit Sofa, setelah memperingatkan secara khusus Fatimah, putrinya, bibinya, dan keluarga yang dekat, juga memperingatkan yang lain-lainnya, yang ketika itu Abu Lahab menentang, kemudian turun, tabbat yada abi lahabi wa tab. Para jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW diturunkan setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, urutannya Nabi Muhammad, dan di antara keduanya nggak ada Nabi sama sekali. Di antara keduanya nggak ada Nabi sama sekali. Padahal Nabi disusul Nabi, disusul Nabi, disusul Nabi, dan bahkan ada satu zaman, satu tempat Nabinya dua. Seperti Nabi Musa bareng dengan Nabi Harun, Nabinya dua bareng. Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Jadi setiap zaman tidak pernah kosong Nabi. Tetapi setelah Nabi Isa diangkat ke suatu tempat yang Allah kehendaki, nggak pernah ada Nabi hingga datang Nabi Muhammad SAW, dan jaraknya sangat panjang sekali. Para ulama mengatakan 600 tahun. Kita buka Al-Maidah 19. Moga Bapak Ibu, karena memang belajar tafsir itu harus bolak-balik lihat ayatnya. Belajar tafsir itu asiknya begitu. Lihat ayat ini. Nah, tadi ini bentuk tadabbur. Al-Maidah ayat 19. Al-Maidah ayat 19.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hei ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, hei ahli kitab, telah datang kepada kalian Rasul kami yang dia menjelaskan kepada kalian ala fatratim minar rusuli, ketika terjadi kekosongan Rasul-Rasul. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar zaman fatrah, ahli fatrah, ya ini ayatnya. Pernah mendengar zaman fatrah, vakum of kenabian, sehingga orang-orang di dalamnya adalah ahlu fatrah. Orang-orang hidup di zaman vakum of kenabian, ketika tidak ada nabi. Hei ahli kitab, telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan kepada kalian ala fatratin minar rusul, di saat kosong dari Rasul-Rasul, antaqulu ma ja'ana min basyiri wala nadhir, di mana kalian mengatakan enggak ada yang datang kepada kami basyir dan nadhir, enggak ada yang datang kepada kami orang sebagai basyir, sebagai nadhir, enggak ada. Kalian berteriak-teriak, gak ada Rasul, gak ada Basyiru wa Nadhir, tidak ada. Maka Allah tegaskan, faqad ja'akum Basyiru wa Nadhir, telah datang kepada kalian Basyir dan Nadhir, Nabi Muhammad SAW. Jadi diturunkannya di saat fatrah minar Rasul, fatrah minar Rasul. Jadi diturunkannya ketika vakum dari nabi-nabi. Para ulama menjelaskan vakum dari kenabian, gak ada nabi sama sekali dari Nabi Isa sampai diturunkannya beliau itu 600 tahun. Makanya zaman Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu sepanjang 600 tahun ini disebut zaman fatrah. Zaman fatrah, zaman yang kosong, tidak ada nabi, kosong dari kenabian. Berarti orang-orang yang hidup di masa ini 600 tahun disebut ahlu fatrah. Ahlu fatrah, orang-orang yang hidup di saat nggak ada nabi, orang-orang yang hidup di saat dunia tidak ada nabi, bumi nggak ada nabi selama 600 tahun. Pertanyaannya sekarang, apakah orang-orang yang hidup di zaman fatrah ini disebut ahli fatrah secara mutlak, sehingga sejumlah orang, berapa jumlahnya tentunya banyak sekali karena di muka bumi selama 600 tahun, masa yang sangat panjang, semuanya tidak ada yang diadab, semuanya terbebas dari adab karena zaman fatrah, di mana Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dalam surat Al-Isra, dan kami tidak mengadab hingga kami utus kepada mereka Rasul. Nah ini nggak ada Rasul sama sekali sepanjang 600 tahun. Berarti mereka tidak ada yang diadab. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang hidup di zaman fatrah mutlak disebut ahlu fatrah? Semua orang, jumlahnya misalnya katakan berapa? Jumlahnya katakan misalnya 3 miliar. Saya nggak tahu, ya kita juga nggak ada yang tahu. Ya katakan 10 miliar misalnya selama 600 tahun. Apakah berarti mereka orang-orang terbebas dari syariat sama sekali karena mereka ahlu fatrah, nggak kena adab sama sekali? Jawabannya adalah itu zaman fatrah betul.
karena nggak ada nabi. Berarti orang yang hidup di dalam masa ini disebut ahli fatrah, betul. Tetapi tidak mutlak setiap orang yang hidup di zaman itu disebut ahli fatrah, tidak mutlak. Tidak mutlak. Disebut ahli fatrah yang nyata-nyata risalah Rasul tidak sampai dia. Itu disebut ahli fatrah. Yang nyata-nyata risalah kenabian tidak sampai kepada dia. Berarti dia ahli fatrah. Tapi orang hidup di zaman fatrah, cuma dia mendapatkan risalah kenabian, milah Ibrahim sampai kepada dia, ajaran Nabi Isa mentauhidkan Allah sampai kepada dia, maka bukan ahli fatrah. Dalilnya mana? Ada beberapa dalil. Yang pertama, Zaid bin Naufal. Siapa Zaid bin Naufal? Zaid bin Naufal ayahnya Sa'ad, salah seorang sahabat al-mubasysyiruna bil jannah yang diberi kabar gembira dengan surga dari 10 orang. Ini ayahnya Zaid bin Naufal. Zaid bin Naufal hidup di saat Muhammad SAW belum sebagai nabi. Dia hidup. Zaid bin Naufal. Zaid bin Naufal dalam satu riwayat Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma bersandar di Ka'bah, dia memanggil-manggil orang Quraisy, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Gak ada satupun di antara kalian ya yang berada di atas ajaran Nabi Ibrahim kecuali saya saja. Gak ada di antara kalian. Kenapa? Yang berada di atas milah Ibrahim. Ketahuilah. Nabi Ibrahim tidak melakukan tu'adah. Nabi Ibrahim tidak mengubur anak wanita hidup-hidup. Kenapa kalian mengubur anak wanita hidup-hidup? Gak ada di antara kalian di atas milah Ibrahim yang menjalankan milah Ibrahim kecuali saya. Begini, kata Zaid bin Naufal. Kalau kalian punya anak perempuan, kasihkan kepada saya. Jangan dikubur hidup-hidup. Kasihkan kepada saya rawat. Dari kecil saya rawat sampai gede. Kalau kalian mau ngambil, kalau sudah gede silahkan. Tapi kalau kalian tidak ngambil, biarkan bersamaku. Hidup bersamaku. Aku jamin kehidupan yang kurang lebih begitu. Jadi ini Zaid bin Naufal, orang yang hidup sebelum Muhammad SAW menjadi Rasul. Dia mengenal milah Ibrahim. Berarti risalah kenabian sampai kepada beliau. Maka Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, di mana Zaid bin Naufal? Nabi menjawab, saya melihatnya dia sedang sibuk dengan kain-kain di sorga. Berarti berada di sorga. Berarti berada di sorga. Kemudian kita bisa melihat yang lainnya. Warokoh, pamannya Khadijah radhiyallahu anha, ketika Nabi ditemui oleh malaikat Jibril, Iqra, baca, ma'ana biqori'in, saya nggak bisa baca, sampai Nabi gercak luar biasa karena menjumpai kejadian yang sangat mengerikan, yang sangat dirasakan dahsyat bagi beliau. Gercak seperti itu, gercak gini ya, bergetar, segera pulang dan bilang ke Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni, selimuti aku, gercak. Dan Khadijah nenangin bahwasanya nggak ada apa-apa, nggak mungkin Allah menyanyiakan kamu karena kamu orang yang menyambung silaturahim, kamu orang yang baik kepada sesamanya, dan Khadijah ngadem-ngademin, nenangin, nggak apa-apa, gini aja, nanti kita temui paman Waraqah bin Naufal. Kemudian Khadijah mengajak beliau sallallahu alaihi wasallam menemui paman. Apa kata Waraqah bin Naufal? Itu adalah namus. Sama seperti yang menemui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau saya masih hidup di saat dia diusir oleh kaumnya, aku akan bela-belain. Khadijah bertanya, apakah dia akan diusir oleh kaumnya?
Dijawab oleh Waraqah, tidak ada orang yang ditemui namus, maksudnya malaikat Jibril, berarti dia adalah Rasul, kecuali pasti dimusuhi oleh kaumnya. Oh, ini Waraqah hidup di zaman sebelum Nabi diutus. Risalah Nabi Isa, Injil sampai kepada beliau. Maka Waraqah bukan ahli fatrah, karena risalah ke Nabi sampai beliau dan beliau mengimaninya. Maka Waraqah adalah ahli surga. Nabi ditanya tentang Waraqah, Waraqah di surga. Nah, kemudian kita lihat dalil yang lainnya. Di dalam Sahih Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra data yaumin raqiban ala dabbatihi fashammasat bihi wa kadat an tarmiyahu fanadhara fawajada qabraini fasala man kana ma'hu min as-sahabah mata haula'i qalu fil jahiliyah faqala alaihi salatu wassalam laula an tadafanu la asma'tukum adabal qabr. Suatu ketika, ini dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW menunggangi kendaraannya bersama dengan para sahabat yang mendampingi beliau dan berpanas-panasan. Kemudian yang terjadi pada tunggangannya semacam kaget sehingga mau melemparkan beliau dari tunggangan tersebut. Maka Nabi memperhatikan sekitar. Nabi melihat 2 kuburan. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat yang di sekitarnya, siapa penghuni kuburan ini? Dijawab, mereka orang yang wafat di zaman jahiliyah. Artinya sebelum beliau diutus sebagai Nabi. Kemudian Nabi bersabda, laula antadafanu la asma'tukum adabal qabr. Kalau kalian tidak saling memakamkan, karena manusia saling memakamkan, siapa yang wafat dimakamkan oleh yang hidup, nanti yang masih hidup ini wafat dimakamkan oleh yang hidup yang lainnya, nanti mereka wafat dimakamkan oleh orang yang hidup lainnya. Jadi saling memakamkan. Kalau kalian tidak saling memakamkan, niscaya aku akan perdengarkan kepada kalian azab kubur. Para jamaah rahimakumullah. Jadi ini 2 orang wafatnya kapan? Zaman fatrah. Zaman fatrah, sebelum beliau SAW diutus. Tapi Nabi mengatakan keduanya di azab kubur. Kalau kalian tidak saling memakamkan, akan aku perdengarkan azab kubur. Loh, kok bisa zaman fatrah kok di azab? Iya, zamannya zaman fatrah, tetapi keduanya bukan ahli fatrah. Berarti risalah kenabian sampai kepada keduanya. Bisa jadi milah Ibrahim mereka mengenalinya tetapi menolak. Bisa jadi risalah Nabi Isa mereka mengenalinya tetapi mereka menolak. Maka meskipun di zaman fatrah, tapi ini di azab kubur. Sebagaimana meskipun di zaman fatrah ada yang dinyatakan di surga, yaitu Zaid bin Naufal dan Waraqah bin Naufal. Maka menunjukkan orang yang hidup di zaman fatrah tidak secara mutlak semuanya ahli fatrah. Tapi yang orang benar-benar tidak sampai kepada mereka risalah kenabian, itu yang disebut dengan ahli fatrah. Yang sampai kepada mereka namanya bukan ahli fatrah. Sehingga kalau beriman masuk surga, kalau tidak beriman masuk neraka. Dalil yang lainnya bahwasanya tidak semua orang yang hidup di zaman fatrah, zaman yang vakum of kenabian panjang sekali 600 tahun dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad SAW adalah ahli fatrah secara mutlak. Dalil yang lainnya bukan ahli fatrah secara mutlak. Qalu alaihi salatu wassalam, inni ista'dhantu rabbi fi an azura qabra ummi fa'adhina li wasta'dhantuhu
fi an astaghfira laha falam ya'dhan li. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meminta izin kepada Tuhanku untuk menziarahi makam ibuku dan dia mengizinkan aku. Lalu aku meminta izin kepadanya, kepada Tuhanku, untuk memohonkan ampun baginya dan dia tidak mengizinkan aku. Maka turun ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surat At-Taubah. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik setelah jelas baginya bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi menangis sejadi-jadinya ketika tidak diizinkan, yang berarti ibunya itu tidak dimohonkan ampun, nggak boleh, dan turun ayat tadi. Maka ini merupakan dalil kapan ibunya Nabi hidup, sebelum Nabi SAW diutus sebagai Nabi, tetapi dinyatakan sebagai ahli neraka. Padahal zaman fatrah, menunjukkan tidak setiap orang yang ada di zaman fatrah ahlu fatrah. Bukan ahlu fatrah secara mutlak, tapi ahli fatrah adalah yang memang nyata-nyata risalah kenabian tidak sampai kepada mereka. Gak dengar tentang milah Ibrahim, gak dengar tentang ajaran Nabi Isa tentang ketauhidan, gak dengar. Yang berikutnya dalam Sahih Muslim min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu an, inna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aina abi, qal finnar. Thumma sarafa ar-rajul faqala alaihi salatu wassalam hatu ar-rajul. Falamma raja'a qala lahu sallallahu alaihi wasallam inna abi wa abaka finnar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seseorang datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, di mana ayahku? Nabi menjawab, di neraka. Ketika ini orang ini berpaling, Nabi mengatakan datangkan orang itu. Karena berpaling sedih. Siapa yang tidak sedih? Diinformasikan ayahnya di neraka. Siapa yang tidak sedih? Maka Nabi katakan, hatu ar-rajul, bawa kembali orang itu. Kemudian setelah orang itu di hadapan Nabi, Nabi bersabda, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Kapan ayahnya Nabi hidup? Sebelum beliau jadi Rasul tentunya. Sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Dan beliau diangkat jadi Rasul, ayahnya nggak dapetin. Karena wafat, Nabi nggak pernah tahu, nggak pernah melihat. Tetapi kok kata Nabi di neraka, berarti bukan ahli fatrah. Meskipun hidup di zaman fatrah, tapi bukan ahli fatrah. Nah, dan kita mengetahui para jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang pertama kali membawa berhala ke Arab? Siapa? Siapa? Yang pertama kali mengenalkan berhala ke Arab itu siapa? Siapa? Nah, saya lagi blank, benar, minta bantuan benar. Lagi blank. Hah? Ya? Enggak. Nabi Ibrahim hidup berdakwah di Mekah, Nabi Ismail hidup berdakwah di Mekah. Tauhid yang ada, tauhid. Tapi kemudian ada orang yang membawa berhala, mengenal berhala, mereka pada nyembah berhala. Sehingga milah Ibrahim menjadi tertutup, orang pada ngambil penyembahan berhala ini. Siapa yang mengenalkan berhala ke orang Arab pertama kali? Amr bin Luhai.
Amr bin Luhai yang mengenalkan berhala ke orang Arab. Berarti sebelum dia mengenalkan, yang dikenal adalah milah Ibrahim. Yang dikenal adalah milah Ibrahim, dikenal. Jadi milah Ibrahim itu dikenal meskipun vakum of kenabian 600 tahun, tapi milah Ibrahim dikenal. Nah, ketika Amr bin Luhai membawa berhala, mengenalkan berhala, mulailah orang bergeser. Nah, bisa jadi Allahu a'lam, orang yang sesungguhnya bukan ahli fatrah karena sampai kepada mereka milah Ibrahim, tapi kemudian bergeser menyembah berhala, yang akhirnya mereka dinyatakan oleh Nabi di neraka. Intinya adalah Nabi diutus di zaman fatrah, ketika tidak ada Nabi diutus di mana sebelumnya zaman fatrah berkepanjangan. Tetapi tidak semua orang di zaman fatrah adalah ahli fatrah secara mutlak. Ini intinya. Nah, makanya ketika tadi surat Al-Maidah yang sudah kita bacakan, surat Al-Maidah yang tadi sudah kita bacakan, ayat berapa tadi? Ayat 19, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengatakan nggak ada nadir, nggak ada basyir, nggak ada rasul, sudah lama sekali nggak ada nadir, nggak ada basyir, udah terakhirnya Nabi Isa. Maka Allah turunkan qad ja'akum basyiru wa nadir, telah datang kepada kalian basyir wa nadir. Ada sekarang nadir dan nadir wa basyir, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan didustakan. Jangan didustakan. Baik, selesai untuk ayat yang kedua. Sekarang kita melanjutkan ayat yang ketiga. Wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat. Kita terjemah lafziah dulu. Wa nistaghfiru, dan beristighfarlah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Yumatti'kum, niscaya Dia akan memberi kesenangan kepada kalian, mata'an, dengan berbagai kenikmatan hasanan yang baik, ila ajalim musamma, sampai pada suatu waktu yang telah ditetapkan. Wa yutikul ladzi fadlin fadlah, dan Dia akan memberikan kepada setiap pemilik keutamaan. Jadi Dia akan memberikan keutamaan kepada setiap pemilik keutamaan. Wa in tawallau, tapi kalau kalian berpaling, fa inni, maka sesungguhnya aku, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in tawallau, kalau kalian berpaling, fa inni, maka sesungguhnya aku, akhafu alaikum, mengkhawatirkan atas kalian, adzab yaumin kabir, azab di suatu hari yang besar. Setelah sebelumnya Nabi menyampaikan bahwasanya Al-Quran yang sedemikian dahsyat keadaannya tidak lain adalah sebagai pedoman agar kalian menyembah Allah saja. Dan di dalam perjalanan kalian sebagai hamba Allah yang memang berkewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah dengan peribadahan, bisa saja terjadi khilaf, bisa saja terjadi ketergelinciran, kesalahan, maka istighfar kepada Allah. Karena manusia diciptakan dengan potensi ada ketaatan, ada kemaksiatan. Beda dengan malaikat. Malaikat diciptakan dengan potensi ketaatan saja.
La ya'sudallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, tapi mereka melakukan sepenuhnya apa yang diperintahkan. Tapi kalau manusia ada ketaatan, ada maksiat. Nah, ketika berbuat maksiat berarti tidak melakukan penghambaan dengan baik. Penghambaannya kepada Allah tercoreng, terciderai. Istighfar. Kata Nabi, istighfar. Wa astaghfiru rabbakum, istighfar. Keliru, tergelincir, khilaf, istighfar. Salah berbuat dosa, istighfar. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Wa astaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Kalau ini tadabbur dari saya, yang ini yang mau saya sampaikan tadabbur dari saya. Kenapa tidak disebutkan wadistaghfirullah, tetapi disebutkan wadistaghfiru rabbakum? Kok redaksinya tidak wadistaghfirullah, tetapi wadistaghfiru rabbakum? Di sini ada makna. Allah adalah Rabb yang menciptakan kalian, maka dialah yang memiliki kalian, maka yang menciptakan dan memiliki kalian, dialah yang berbuat sekehendaknya terhadap kalian. Kok kalian tergelincir salah, tidak istighfar, kebangetan. Ini tadabbur dari saya. Kenapa wadistaghfiru rabbakum tidak disebutkan wadistaghfirullah? Allah dirinci dengan Rabbakum. Allah dialah Rabb yang menciptakan kalian, maka dialah yang memiliki kalian, yang menciptakan dan memiliki kalian, yang menciptakan dan memiliki kalian, maka dialah yang berbuat luasa terhadap kalian. Gak pantas kalau tidak sampai istighfar. Jadi di sini perintah istighfar yang sangat kuat sekali. Kita harus istighfar kalau kita salah, kita dosa. Wadistaghfiru rabbakum. Tapi bisa saja tadabbur saya ini salah. Summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Apa beda istighfar dengan taubat? Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Memang apa bedanya istighfar dengan taubat? Bukankah istighfar ya taubat, taubat ya istighfar? Iya betul. Istighfar ya taubat, taubat ya istighfar. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, mesti ada makna sendiri-sendiri. Mesti ada makna sendiri-sendiri. Kalau kita bilang istighfar, ya maksudnya tobat. Kalau kita bilang tobat, ya maksudnya istighfar. Tapi kalau disebutkan keduanya bareng, berarti ada makna sendiri-sendiri. Sama seperti Islam dan iman. Kita bilang, mari kita tingkatkan keislaman. Ya pasti maknanya tingkatan keimanan juga. Islam kan ibadah zahir, kalau iman ibadah batin. Kalau kita mengatakan, mari kita tingkatan iman, ya sudah pasti maksudnya tingkatan Islam juga. Tapi ketika disebutkan berbarengan, mari kita tingkatan iman dan Islam, pasti ada makna sendiri-sendiri. Nah sekarang, apa yang dimaksud istighfar dan taubat? Padahal istighfar ya taubat, taubat istighfar. Istighfar itu berasal dari kata ghafara yaghfuru. Artinya menghapus. Jadi kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa yang telah kita perbuat, kita lakukan, Allah hapus. Jangan sampai berdampak kepada azab. Itu yang dimaksud. Adapun taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, artinya kembali. Kembali kepada Allah setelah berbuat maksiat, setelah berbuat dosa, fokus dengan ketaatan-ketaatan. Kembali kepada Allah dari suatu kemungkaran, suatu dosa, dan fokus kepada ketaatan-ketaatan. Itu dimaksud dengan taubat. Jadi ada makna sendiri-sendiri. Maka orang yang telah bertaubat, harapannya dosa-dosanya dihapus, sehingga tidak berdampak kepada azab. Ada kalanya catatannya masih ada, tetapi sudah tidak berdampak kepada azab. Kita diperlihatkan, sehingga dalam satu riwayat ada seseorang yang diperlihatkan catatannya dan dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan, tok rapotnya merah. Ketika dia merasa dirinya pasti binasa, pasti hancur, Allah berfirman,
telah aku terima tobat kamu ketika masih di dunia. Jadi artinya diperlihatkan, tetapi sudah tidak berdampak kepada azab. Ada kalanya yang memang dihapus, sehingga kita nggak pernah melihat. Baik dihapus atau tidak dihapus, intinya adalah tidak diadab lagi. Tidak ada adab karena sudah Allah ampuni. Seandainya masih tertulis kita diperlihatkan, yang terpenting sudah tidak berdampak kepada adab. Jadi ini bedanya taubat dan istighfar. Kalau orang bertaubat dan beristighfar, apa hasilnya? Yumatti'kum. Allah akan memberikan kesenangan kepada kalian, mataan hasanah, dengan kenikmatan yang baik, ila ajali musamma, sampai waktu yang ditetapkan. Berarti kesenangan di mana? Dia akan memberikan kesenangan kepada kalian dengan kenikmatan-kenikmatan yang baik sampai waktu yang ditentukan. Berarti kenikmatan di mana? Berarti kenikmatan di mana? Dunia, karena ada batas. Berarti orang yang beristighfar dan bertobat itu dunianya akan Allah jamin. Dunia akan Allah jamin. Wa yutikul ladzi fadlin fadlah. Dan dia akan memberikan fadilah kepada pemilik fadilah di akhirat. Nanti insyaallah kita bacakan tafsirnya. Tetapi globalnya seperti itu. Orang beristighfar, bertaubat, di dunia Allah jamin kenikmatan-kenikmatan. Sebelum di akhiratnya, wa yu'tikul ladzi fadli fadlah, dan dia akan memberikan fadilah kepada setiap pemilik fadilah. Ini di akhirat. Ini di akhirat. Makanya ada riwayat tentang Al-Hasan Al-Basri. Dzakara Al-Imam Al-Qurtubi an Abi Sabih qala syaka rajulun ilal Hasan faqala lahu syaka rajulun ilal Hasan al-jadubah faqala lahu istaghfirullah. Suatu ketika ada orang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ulama ya tabi'in. Dia bertemu dengan Anas bin Malik dan sahabat yang lainnya. Ada orang datang kepada dia mengeluhkan tentang paceklik berkepanjangan. Apa kata Imam Hasan Basri? Istaghfirullah. Ente istighfar ente. Wa syaka akhirillahi al-faqr faqala lahu istaghfirullah. Datang yang lainnya curhat, konsultasi tentang kefakiran yang menimpanya. Jawabannya, ente beristighfar ente. Wa qala lahu akhar udullaha ayyarzuqani waladan. Datang yang lainnya konsultasi, sekian lama sudah menikah enggak punya anak. Apa jawabannya Imam Hasan Basri? Istaghfirullah. Ente beristighfar kepada Allah. Wasyaka ilahi akhar jafafa bustadihi. Ada yang lainnya datang kepada beliau dan sharing, konsultasi tentang gagal panen di kebunnya. Faqala lahu istaghfirullah. Ente beristighfar kepada Allah. Faqala lahu Ar-Rabi bin Sabi ataka rijal yashkun anwa'an fa'amartahum kullahu bil istighfar. Wah Imam, semua orang datang kepada kamu mengeluhkan permasalahan yang berbeda-beda, tapi jawabannya satu. Kau hanya menjawab istighfar. Faqala ma qultu min indi syai'an. Innallaha azza wa jalla yaqulu fi surati Nuh faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Loh, terus aku mau jawab apa? Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, terus aku mau jawab apa? Kamu gak punya jawaban apa-apa kecuali yang aku pahami dari surat Nuh. Aku katakan beristighfarlah kepada Tuhan kalian, dialah maha pengampun, dia akan menurunkan hujan dengan deras kepada kalian, dia akan melimpahkan harta-harta dan anak-anak, dan dia akan menjadikan kebun-kebun kalian lebat dan sungai-sungai yang mengalir. Itu semuanya karena istighfar. Terus aku mau jawab apa? Inilah jawaban dari Allah Azza wa Jalla.
Nah inilah ulama. Jadi perkara yang sangat gamblang, kadang-kadang bagi awam tertutup, tetapi bagi ulama yang sangat memahami Al-Quran sangat bisa memahami, sehingga merupakan ilmu baginya. Ketika ditanya, kan ada dalam Al-Quran, jawabannya adalah istighfar. Maka banyak-banyak istighfar. Kita yang lalu sudah, belum singgung di sini, tapi kayaknya pernah menyampaikan, Nabi SAW istighfar setiap hari 100 kali. Padahal beliau orang yang tidak punya dosa, tapi 100 kali istighfar. Kapan kita istighfar? Kapan? Kalau hanya setelah sholat 3 kali. Kalau 5 waktu, 15 kali. Kurang berapa? 85. Kapan 85 kali kita beristighfar? Kapan? Nunggu kesandung, astagfirullah kesandung. Lah kesandung gak 85 kali. Terus kapan istighfar? Gak mungkin kita beristighfar sampai 100 kali kalau kita tidak memprogram. Harus diprogram. Di antaranya, wis pokoknya kalau berangkat kerja dikira istighfar tok. Nanti selebihnya yang lain-lainnya. Kalau berangkat kerja jauh sudah sampai 100. Ya kalau astagfirullah kan pendek. Nah kalau yang agak panjang situ istighfar ya butuh agak ada waktu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi mesti diprogram biar nyampe 100. Atau mungkin ada orang memprogram kalau sudah istirahat sambil relax istighfar. Ya terserah masing orang kapan nyamannya, yang terpenting harus diprogram biar nyampe 100 kali. Ada kejadian lagi, dan ini insya Allah kisahnya benar, dan yang menyampaikan kepada kita adalah Syekh Dr. Usman Al-Khamis waktu daurah. Beliau menceritakan ada orang yang memperbanyak istighfar dan dia merasa seluruh yang diinginkan Allah penuhi, hanya satu yang belum dipenuhi. Bertemu dengan Imam Ahmad, itu yang belum dipenuhi. Dia merasa seluruh keinginannya Allah penuhin dengan mengamalkan banyak-banyak istighfar, kecuali satu, yaitu bertemu Imam Ahmad. Suatu ketika Imam Ahmad, kalau nggak salah ya nanti bisa dicek ya, karena saya akan mengingat-ingat bagaimana beliau menyampaikan. Beliau datang ke suatu kota, kalau nggak salah Baghdad. Datang ke masjid ditolak, datang ke masjid ditolak, datang kemana, ke masjid lagi ditolak. Karena zaman dulu kan nggak ada HP. Kalau sekarang ada ulama mau datang, wah di-share, oh kenal semua kan begitu ya. Atau ustadz yang belum pernah datang ke sini sekalipun kita sudah mengenal karena medsos yang luar biasa sekali. Zaman ketika itu meskipun Imam Ahmad sangat populer sekali, tapi bisa jadi orang tidak pernah tahu wajahnya, sehingga dari masjid ke masjid diusir. Akhirnya bertemu dengan orang ini, kenalan, akhirnya cerita. Dia menyampaikan, saya mengamalkan, memperbanyak istighfar, dan saya merasakan seluruh apa yang aku maui Allah penuhi. Gak ada yang tidak, kecuali satu yang belum. Apa itu? Kata Imam Ahmad. Apa? Bertemu dengan Imam Ahmad, sudah di depannya. Akhirnya ketemu dengan amalan istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ini yang bisa kita sampaikan. Belum selesai ayat 3. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adza yaumin kabir. Belum selesai, insyaallah akan datang bismillah. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan.